Rekomendasi low MPV ya. Kalau low MPV bahasanya nggak enak ya. Udah MPV aja deh. MPV buat mudik lebaran, tapi harganya varian agak murah gitu loh ya. Bukan yang sekelas Innova, Ribbon dan segala macam. Subjektif bisa jadi, tapi berdasarkan pengalaman gue yang sudah gue review, sudah gue coba dan segala macam ya. Oke, pertama-tama gue bakal bahas ya rekomendasi paling akhir, paling bawah. Gue nobatkan sama ini ya, sama siapa ya sebenarnya? Yang paling bawah gue kasih sama Xpander. Pertama kenapa ya? Jujur, mobilnya sih ganteng ya, mobilnya ganteng banget, cuman harganya agak mahal, agak pricey sih gue bilang sih ya. Itu doang sih, tapi mobilnya ganteng, kalau kalian punya budget lebih monggo. Intinya tuh mobilnya ganteng, futuristik, kalau kalian pakai mobil ini tuh pasti orang nengok gitu doang. Terus fitur-fiturnya cukup lengkap ya kan, kayak misalkan electric pakai auto hold, tapi safety sense nggak usah nanya. Makanya gue bilang, kenapa mahal? Karena nggak ada fitur safety sense, harganya cukup agak mahal, agak pricey, terus joknya belum kulit. Kalau misalkan kalian mau yang kulit, berarti larinya ke Xpander Cross, itu jatuhnya adalah low SUV. Ya, oke. Selanjutnya gue nobatin dengan sebenarnya kalau secara penjualan itu R3 kalah sama Xenia sih sebenarnya, tapi yaudah gue kasih yang si Xenia dulu. Xenia kenapa mas gue? Xenia itu kan kembaran sama Avanza dan segala macam, tapi secara brand nggak tahu kenapa ya, kayak kadang suka dipandang sebelah mata. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang misalkan pengen cari yang budget murah dan segala macam, Xenia boleh banget sih sebenarnya. Secara desain jujur aja, kalau misalnya tidak dikasih emblem Xenia, mungkin kalian nggak tahu kalau itu adalah Xenia, karena modelnya benar-benar berubah. Terus kayak punya kayak sofa mode, bentuknya sama dengan Avanza ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ini varian yang versi murahnya. Selanjutnya gue nobatin itu adalah R3 deh. R3 itu penjualannya lebih kecil dibandingin Xenia. Tapi kenapa gue nobatin lebih di atas Xenia? Karena banyak banget yang komen di YouTube gue, di sosmed gue, R3 itu adalah MPV paling worth it, value for money katanya gitu. Mungkin pertama harganya murah, harganya itu kadang-kadang suka bagus loh guys. Terus mobilnya tuh enak, masih ada konvensional juga gitu loh. Itu doang sih paling catatannya. Kalau lampu-lampu kayak masih halogen dan segala macam ya udah paling itu doang, kalian bisa upgrade. Tapi mobilnya tuh nyaman dan build quality kalian cobain deh. Kalau misalnya kalian coba duduk ke dalam, cobain pencet-pencet semuanya kayak gitu. Paling catatannya itu doang ya. Terus belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Ayo dong Suzuki. Gue berharap nanti R3 segera ganti model, jadi biar lebih futuristik, fitur-fiturnya lebih canggih kayak gitu. Selanjutnya kita kasih ke ini ya, Veloz deh. Veloz ini mungkin kalau penjualan Januari agak turun, tahu nggak kenapa? Karena itu hanya sisa-sisa stok, karena Veloz berubah ke Veloz varian hybrid. Kenapa gue urutin nomor 3? Karena kalau dibilang harga mahal nggak juga sih sebenarnya. Cuman hybrid ini kan, Veloz ini adalah MPV hybrid pertama untuk segmen low MPV ya. Pertama kan di kelasnya gitu. Kalau bandingin sama R3 hybrid beda. Ini hybridnya beneran. Hybridnya tuh beneran ngebantu untuk irit BBM. Bahkan dia bisa kayak mesinnya tuh mati gitu loh. Jadi yang nyala tuh hanya motor listrik. Dan kemarin di perjalanan itu ya, ekspedisi Veloz itu bisa sampai 7.000 km, kondisinya baik-baik aja. Bahkan kemarin beberapa teman-teman media yang ngetes Veloz hybrid itu ketemu 1:28,9, dimana itu menurut gue irit banget dengan mobil segede itu ya. Ya kalau Veloz sih udah nggak perlu dilakukan lagi, cuman harganya kan yang kalau kita ngomong varian paling mahal kan 390-an ya kan. Dan ini kejar-kejaran sama siapa? Ini ya maybe mungkin menurut gue masih bisa disediakan dengan sama si Stargazer Car10. Stargazer Car10 itu lebih fresh, fiturnya lebih lengkap, dan bagian dalamnya tuh mirip dengan kayak mobil-mobil listrik pada umumnya. Cuman secara model, jujur nggak semua orang suka lagi, ya kan? Tapi secara fitur dia oke, fitur smart saya lengkap, ada Blue Link juga, terus ada pilihan jok captain seat. Paling modelnya doang ya catatan itu doang sih palingan teman-teman. Terus kadang-kadang karena diskonnya suka kayak kadang-kadang ngawur gede dan segala macam, itu bikin orang mikir, waduh nanti gue beli kayak rugi dan segala macam gitu sih. Dan sehingga dengan adanya resale value, brand dan segala macam, ngebikin Avanza jadi salah satu MPV yang gue nobatin nomor 1. Kenapa? Karena ibaratnya dari pelosok, dari kantor pemerintahan, dari operasional perusahaan dan segala macam itu masih beli Avanza. Jadi kalau kalian bingung, wah Avanza gue lihat di Jakarta kurang ya, kok penjualnya banyak? Karena hampir seluruh Indonesia tuh rata teman-teman ya. Gue dulu bahkan pernah jual itu kayak brand Toyota itu kayak Avanza, Rush dan semacam, itu penjualannya lebih gampang. Brand perusahaan-perusahaan tentunya yang perusahaan gede itu lebih percaya dengan Toyota
Karena lebih dulu dia ngebangun infrastruktur dan segala macam. Bahkan gue tahu tuh di beberapa dealer rata-rata kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau gue salah ya, itu sudah menyediakan tempat chargingnya dan segala macam. Jadi itu mungkin pendapatku bisa subjektif ya, tapi setidaknya pertama kalau kalian cari mobil, pertama yang harus dipertimbangkan apa? Pertama menurut gue adalah brand itu sendiri. Brand ini kuat apa enggak, nanti kira-kira bakalan cabut apa enggak, ada pabriknya apa enggak, seberapa gampang apa enggak. Bahkan kalau di Toyota tuh menangnya adalah dia ada varian kayak misalkan ada varian KW dan segala macam. Terus kalau indikasi mobil ini tuh laku apa enggak, pertama kalian cari nih aksesorisnya banyak apa enggak dan segala macam. Itu tuh salah satu indikasi. Kedua menurut gue adalah dari segi harga. Harganya masuk budget apa enggak. Belilah mobil sesuai kebutuhan. Terus desain nih kalian suka apa enggak nih. Fitur tuh menurut gue bisa nomor sekian gitu sih. Dan yang paling jadi pertimbangan juga keluarga suka sama mobil ini. Penting juga kalian juga mungkin carilah, itu penting loh ternyata, cek nih di Facebook, di segala macam dia ada komunitasnya nggak ada segala macam. Kalau ada komunitas tuh lebih enak teman-teman. Kalau ada komunitas nanti kalau misalkan ada kendala dan segala macam kalian bisa saling bertanya sama grup komunitas itu ada problem nggak dan segala macam pemakaiannya gimana. Bahkan kalau misalkan mengizinkan kalian bisa cobain mobil itu. Tapi rata-rata gampangnya gini ya. Kalau sebuah brand ATPM itu jarang ngasih untuk unit test drive berarti orang jarang banget yang test drive. Biasanya kalau test drive itu dikasih sama perusahaan atau ATPM yang dia pengen ngejual apa? Lu cobain dulu deh gitu loh. Tapi kalau brand-brand yang sudah gede jarang banget ngasih unit test drive sih. Gitu aja. Lagi-lagi kalian datang lihat unit, cobain biar nggak beli kucing dalam karung dan jangan lupa minta harga netnya setelah diskon jadi berapa. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan pengen dibuat video apa tinggal komen aja. Nanti abis ini gue bakal bahas mobil EV favorit yang cocok buat mudik lebaran. Bye-bye.